Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan shaum Ramadan lebih dari separuh waktu, dan kita akan menyelesaikan shaum Ramadan ini. Alhamdulillah pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Saudara-saudariku yang berbahagia, dalam lanjutan bahasan kita seputar Ramadan, kita akan bahas hal yang berkaitan dengan i'tikaf di masa pandemi atau wabah COVID-19 sekarang ini, sehingga kita bisa mendapat gambaran pendapat para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena ya, aktivitas i'tikaf itu adalah aktivitas akhir di bulan Ramadan. Pada 10 akhir bulan Ramadan itu ada aktivitas yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dilakukan. Bahkan dalam fikih Syiah itu disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 187 pada pertengahan ayat disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, bahwa kalian tidak lagi berkumpul dengan istri kalian karena kalian melaksanakan i'tikaf di masjid. Aktivitas i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan ini adalah rangkaian dari aktivitas Ramadan atau amaliyah Ramadan kita. Oleh karena itu, kesempurnaan dalam pelaksanaan saum Ramadan adalah dengan melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Nah, selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini. Bahkan pada akhir hayatnya Rasulullah melaksanakan i'tikaf 20 hari full begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi saat sekarang ketika kita sedang mendapatkan wabah yang demikian yang merata di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Sementara i'tikaf ini adalah bagian yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang menjadi permasalahan adalah secara umum para ulama menjelaskan bahwa i'tikaf itu di masjid sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalian tidak lagi berkumpul dengan istri kalian karena 10 hari terakhir itu ada i'tikaf di masjid. Nah, permasalahan inilah kemudian kalau kita kaji, maka kita akan mendapatkan berbagai pendapat. Seperti tadi dikatakan bahwa melaksanakan i'tikaf itu menurut jumhur ulama ya, rukun i'tikaf itu yang pertama dia memang harus niat. Yang kedua ya, dia berdiam diri di masjid. Jadi kalau diniatkan dari awal, kalau ketika masuk ke dalam masjid, maka dia harus memasang niatnya nawaitu i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Lalu kemudian dia masuk ke masjid. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memulai i'tikaf itu ba'da subuh gitu. Masuk subuh lalu kemudian dia i'tikaf sampai 10 hari terakhir, sampai akhir Ramadan. Nah, kemudian yang perlu juga didasari bahwa i'tikaf ini adalah
amalan yang digunakan dalam usaha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan-bahasan yang lalu saya jelaskan bahwa makom dari orang yang bertakwa itu salah satunya pada makom yang ketiga pada bahasan tingkatan orang yang bertakwa itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang boleh-boleh saja untuk mendapatkan amaliyah, untuk mendapatkan ya hal yang lebih utama begitu. Nah, i'tikaf ini juga demikian. Karena dalam ayat 187 Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwa uhilla lailatas syam rafatu ila nisaikum. Pada malam-malam di bulan Ramadan maka kalian boleh berkumpul dengan istri kalian. Tetapi di tengah-tengah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Allah memberikan isyarat bahwa kalau sudah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kalian tidak lagi berkumpul dengan istri kalian. Kenapa? Karena di situ ada aktivitas, ada amaliyah, i'tikaf. Maka pilihan inilah yang diambil oleh orang-orang yang bertakwa pada level yang ketiga, yaitu dia mengalahkan hal-hal yang halal lainnya, kemudian dia mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita bisa lihat kondisi sekarang ini bahwa i'tikaf di masjid itu sesuatu yang ya membahayakan baik kepada diri kita maupun kepada orang lain karena pandemi COVID yang demikian luas. Oleh karena itu ya sebagai gantinya ya kita tetap melaksanakan i'tikaf itu, karena semangat i'tikaf itu adalah semangat untuk taqarrub ilallah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita semakin mencapai makom takwa, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, maka kita ya melaksanakan i'tikaf ini dengan di rumah begitu, tidak di masjid. Kenapa demikian? Kan juga ternyata ya ada di kalangan pendapat dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa i'tikaf itu tidak harus di masjid, boleh di mana saja. Nah, ini pendapat ini, lalu kemudian kita lihat kondisi sekarang ini. Artinya dengan kondisi yang demikian meluas wabah ini, maka i'tikaf di dalam rumah pun juga insya Allah ketika kita mengambil pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, maka itu juga tidak akan mengurangi makna dari semangat kita untuk beriktikaf. Lalu kemudian ya idealnya memang i'tikaf itu di masjid jami. Tetapi ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik ini bahwa i'tikaf itu boleh saja dilaksanakan di rumah atau di musola. Jadi tapi pendapat ini ya dianggap pendapat yang tidak kuat begitu. Tapi dalam kondisi yang demikian, pandemi yang wabah seperti ini, maka ini pun menjadi sangat pas untuk diterapkan. Dalam sebuah hadis dikatakan la dororo wala tiroro. Jangan kau yang mudaratkan orang lain juga kepada diri kalian. Jika i'tikaf di rumah, maka itu adalah pilihan yang tepat. Kemudian ya kalau kita melihat kondisi sekarang ini, ada dua pilihan. Kalau pertama dia harus di masjid tetapi nanti akan terkena wabah, atau di rumah dengan kondisi yang lebih safety. Maka dua pilihan inilah kemudian kita pilih yang lebih ringan.
Karena biasanya Rasulullah SAW itu ketika diberikan dua pilihan, pasti Rasulullah mengambil pilihan yang lebih ringan. Apalagi ini kan bukan maksiat, tetapi ya suatu kebaikan. Jadi Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, ma khayyara Rasulullah SAW bainal amrayn illa ahada aisarahuma ma lam takun ithman fa in kana ithman kana abahadan nas minhu. Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua pilihan, melainkan dia akan memilih yang paling ringan di antara dua pilihan, selama itu tidak berdosa. Jika berdosa, pasti Rasulullah SAW pasti paling jauh. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus tetap bersemangat untuk melaksanakan amaliyah i'tikaf pada akhir bulan Ramadan ini, walaupun itu tetap tinggal di rumah. Nah, yang harus dilakukan adalah niatnya harus disiapkan, atau yang pertama kali harus disiapkan adalah lokasinya. Lokasi untuk i'tikaf itu juga harus ditetapkan. Tidak boleh i'tikaf semua rumah dijadikan ini, karena akan tidak ada tempat untuk ya aktivitas ya pribadi lainnya, umpamanya untuk keluarga. Karena ya namanya i'tikaf itu ada batasnya. Kalau keluar dari lingkaran ruang i'tikaf itu maka dinyatakan batal. Oleh karena itu ya kita harus menetapkan lokasi i'tikaf. Apakah itu kita ambil di rumah, umpamanya di ruang tengah yang kita jadikan sebagai tempat i'tikaf, sehingga nanti ketika kita keluar dari lokasi itu maka kita ya harus memasang niat kembali. Karena kalau kita keluar dari lokasi yang kita tetapkan itu ya sudah dianggap sebagai ya yang batal, apalagi keluar dari rumah. Jadi jamaah sekalian, kita harus melakukan aktivitas i'tikaf ini dengan amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika kita sedang i'tikaf? Memang i'tikaf ini adalah aktivitasnya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka aktivitas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami sudah masuk di 10 hari terakhir, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan?" Maka dijawab Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah saya. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas-aktivitas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran, tadarus Quran, itu juga bagian yang dianjurkan. Mengerjakan sholat malam atau aktivitas qiyamul lailnya juga ditambah. Karena kalau sudah masuk pada 10 hari terakhir ini, biasanya Rasulullah itu meningkatkan semua amaliyahnya, meningkatkan amalan-amalannya, sehingga ya disebutkan dalam sebuah hadis itu bahwa kalau sudah masuk pada 10 di akhir bulan Ramadan, maka yang dilakukan Rasulullah adalah ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Malamnya hidup, tidak ada yang tidur. Wa aiqadha ahlahu, semua kerabatnya, keluarganya dibangunkan. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan Rasulullah datangi rumahnya
Fatimah, datangi rumahnya Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau kita lihat kalau di Masjid Nabawi, itu antara rumah Rasulullah dengan rumahnya Fatimah Ali di Masjid Ali itu jaraknya ya kurang lebih sekitar 200 meter. Nah itu Rasulullah mendatangi rumahnya Fatimah, mendatangi kerabatnya, dibangunkan malamnya. Wa aqada ahlahu wa shadda wajadda wasadmit mi'zar. Ya, kemudian semakin bersemangat, bersungguh-sungguh mengencangkan tali pinggangnya. Ya, bahwa malam-malam 10 di akhir Ramadan maka itu malam yang hidup begitu, bukan malam yang sepi. Oleh karena itu namanya menghidupkan malam itu ada aktivitasnya, apakah membaca Al-Quran, apakah zikir, apakah itu melaksanakan sholat malam. Jadi malamnya hidup, bukan malam yang sepi. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sekalian, 10 hari terakhir itu adalah hari-hari yang harusnya kita hidupkan. Ahya al-lail wa aiqadha ahlahu wajadda sadda mi'zar. Bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersemangat untuk menambah amalan-amalannya. Oleh karena itu, marilah kita sambut 10 hari terakhir dengan i'tikaf. Dalam kondisi wabah COVID-19 sekarang ini, melaksanakan di rumah pun insya Allah itu juga masih dalam batas-batas syar'i, berdasarkan pendapatnya mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Saya kira ini menjadi semangat untuk kita semuanya untuk mengambil semangat beriktikaf yang insya Allah nanti kita akan laksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aktivitasnya ya harus diperbanyak dengan berbagai macam. Bahkan para ulama juga membolehkan kalau di situ ada kajian-kajian apa saja. Karena untuk mengisi selama dari subuh sampai subuh kembali itu waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya, marilah kita gunakan waktu yang tersisa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak, meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Saya kira demikian, mudah yang pendek ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa di saat kondisi pandemi seperti ini, wabah seperti ini, kita masih terus bisa beribadah di rumah dengan penuh khusyuk, penuh semangat, dan menghidupkan akhir-akhir Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Saya kira demikian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.